Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mufliha Yusuf. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu dalam keluarga. Bukan hanya sekedar dengan kemegahan atau sekedar dengan kebahagiaannya semata, tetapi ternyata juga dalam keluarga itu punya isu-isu tersendiri ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke isu-isunya, kita dulu perlu paham nih. Nah, perkawinan itu sebenarnya apa? Nah, ini perkawinannya menurut undang-undang. Nah, pada intinya itu perkawinan adalah bersatunya antara aku dan kamu menjadi kita, kayak gitu. Terus, nah ini ada isu-isu nih yang akan saya bahas. Nah, pertama itu ada isu perceraian. Nah, isu perceraian itu artinya dia ialah berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama atau biasa juga disebut dengan talak. Nah, ini bisa disebabkan karena memang sudah saling tidak tertarik atau memang sudah tidak ada keterikatan antar satu kecocokan dan lain sebagainya ataupun memang penyebab kematian. Terus faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu mencakup apa? Kekerasan verbal itu mencakup kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, tidak sebaiknya dikatakan oleh seorang suami kepada istri. Kita melecehkan dengan perkataan, kita meremehkan dia dengan perkataan, itu adalah kekerasan verbal. Kemudian masalah ekonomi finansial. Nah, kalau masalah ekonomi finansial kan semua juga mengalami hal itu dan tidak jarang banyak orang mengalami perpisahan karena ini. Nah, karena kan masalah ekonomi sangat krusial ya untuk dibahas. Apalagi untuk misalnya kita makan nih, kita kan butuh uang. Nah, kalau misalnya mau tidur, kita butuh rumah, rumah ya butuh uang. Terus yang ketiga, masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi. Yang juga ini menjadi salah satu permasalahan yang di Indonesia terutama ya yang masih suka minum-minum, yang laki-lakinya suka minum-minum, kadang juga perempuannya ada yang minum-minum, bukan hanya laki-laki. Terus faktor selanjutnya ialah perselingkuhan. Nah, ini bisa menyebabkan perceraian. Terus selanjutnya penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba sebenarnya bisa saja kita bertahan kepada istri, bisa saja kita bertahan kepada suami, tetapi ada juga yang memilih untuk berpisah. Terus solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perceraian ini. Sebenarnya banyak solusi yang bisa diterapkan, tetapi dari beberapa jurnal yang saya dapat itu, nah ada beberapa nih yang sangat efektif untuk diterapkan. Nah, metode yang pertama itu ada metode PrEP, yaitu the Prevention and Relationship Engagement Program, yaitu dia sebagai uh, program penguatan pernikahan. Jadi, dia lebih menguatkan ke pernikahan itu sendiri. Yang kedua itu ada relationship engagement, yaitu dia pelatihan untuk pasangan dan juga perkembangannya bagi pasangan sebelum pernikahan, orang tua, anak, ibu, dan saudara. Jadi dia lebih ke tahap sebelum pernikahan. Jadi diberikan bekal dulu pernikahan itu apa, kepada orang tuanya juga diperkenalkan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada The Couple Communication Program atau CCP, yaitu dia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan pasangan, dari hubungannya juga, terus peran konfliknya dan komunikasi yang terbuka pada pasangan. Jadi pada program ini dia lebih meningkatkan peran konflik apa saja yang misalnya akan terjadi suatu saat nanti gitu, kayak lebih menyadarkan kesadarannya, kesadaran diri dari pasangannya itu apa, kayak kita sadar bahwa pasangan kita seperti ini, pasangan kita sadar bahwa kita seperti ini. Terus yang selanjutnya itu ada strategi hub focus and encouragement. Jadi encouragement. Terus dia ini menunjukkan untuk mempromosikan cinta, keyakinan pada pasangan, dan bekerja sama untuk memotivasi pasangan dalam pernikahan. Jadi dalam program ini, dia itu lebih bagaimana cara menumbuhkan cinta itu. Bukan hanya setelah pernikahan, tetapi sampai masa tua.
Terus selanjutnya ada couple care atau couple commitment and relationship engagement. Nah, di mana program ini itu digunakan untuk meningkatkan hubungan sebuah pernikahan yang menggunakan format proses belajar dari pasangan. Jadi dia belajar dari pasangannya. Kayak saya menjadi ini karena saya belajar dari pasangan saya bahwa pasangan saya itu kita harus kuat menghadapi percobaan kayak gitu. Nah, itu ada ternyata program tersendirinya untuk seperti itu. Terus yang terakhir, solusi yang efektif terakhir itu ada CCET atau Couple Coping Engagement Training, di mana itu ialah program prevensi pada masalah pernikahan yang mengkombinasikan terapi kognitif dan perilaku dengan teori stres, coping, dan pertukaran sosial. Jadi, cara mengatasinya ini kita diberikan terapi kognitif, tetapi dibarengi dengan teori stres. Kita diberikan pemahaman terhadap stres, bagaimana cara mengatasi stres, dan bagaimana cara bertukar bertukar pemikiran kepada pasangan kita kayak gitu. Nah, setelah kita tahu solusinya kan kita akan beralih ke isu selanjutnya. Isu selanjutnya itu ada KDRT. KDRT itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Benar sekali. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu ialah perbuatan terhadap perempuan atau laki-laki, baik itu anak, orang dewasa, sampai dengan orang tua yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan lain sebagainya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu yaitu kita mengalami kekerasan. Terus bentuk-bentuk kekerasan atau kekerasan itu apa saja. Nah, kekerasan yang pertama itu di pasal 5 Undang-Undang PKDRT itu sudah dicantumkan ya kekerasan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama itu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu apa? Kekerasan yang melibatkan fisik kita. Misalnya kita ditendang, kita dipukul sampai lebam-lebam, kita ke rumah sakit misalnya, atau kita dibanting sampai patah tulang. Nah, itu adalah kekerasan fisik. Kemudian ada kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis itu apa? Kekerasan yang melibatkan kata-kata. Misalnya kita diserang, kita diancam psikis kita diberikan, saya akan lapor kamu, atau misalnya saya akan hancurkan anak ini adalah sebagai ya, yang melibatkan kehancuran psikis kita. Terus yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, ini juga sering terjadi ya. Misalnya laki-laki menginginkan lebih dari 3, 4 dalam sehari, tapi perempuan tidak bisa. Perempuan capek, misalnya perempuan hanya bisa 2 kali seminggu misalnya. Nah, iya, itulah terjadi, mungkin di situ bisa terjadi kekerasan seksual. Selanjutnya, penelantaran rumah tangga yang berujung kepada penelantaran rumah tangga. Di penelantaran rumah tangga itu apa? Penelantaran rumah tangga ialah ketika kita, misalnya laki-laki yang melantarkan kita di luar sana, ataupun kita yang ditinggalkan di rumah dan laki-laki pergi jajan kiri kanan dan lain sebagainya. Nah, faktor terjadinya KDRT. Nah, misalnya ada hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Misalnya suaminya lebih merasa bahwa dia lebih berkedudukan tinggi dibandingkan istrinya. Dia pemimpin dan lebih kuat dan lebih jago dan lain sebagainya. Intinya ada perbandingan lah, kesetaraan. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Ini juga selalu menjadi permasalahan, di mana ketergantungan ekonomi itu misalnya kita terlalu tergantung dengan suami kita, atau kita tergantung kepada istri kita. Nah, ini bisa menjadi masalah. Terus kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Nah, misalnya ada pasangan yang, saya mau bentak dia karena itu sebagai salah satu supaya cepat selesai nih masalah, supaya tidak rumit Ki. Jadi saya mau bentak, saya mau pukul. Nah, itu adalah masalah. Terus persaingan antar satu sama lain gitu, misalnya bersama bersaing. Terus ya selanjutnya ada frustasi. Dia mulai frustasi dengan perekonomiannya, frustasi karena intinya dia merasa frustasi dengan kehidupan yang ya itu dampaknya ke istri, ke anak kayak gitu. Yang terakhir ada kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Ini juga masih kurang diteliti atau kurang
dilihat oleh pemerintah daerah masing-masing karena sebenarnya kalau pemerintah pusat ya sudah ada penerapan undang-undangnya ya kan. Nah ini dampak psikologis. Nah, selain dampak psikisnya, dampak anunya dan lain sebagainya, dampak psikologisnya. Nah, kalau di mana dampak psikologisnya apa? Dampak psikologisnya adalah merasa cemas, ketakutan, depresi, dia sudah mulai merasa waspada dan terbayang-bayang akan kekerasan tersebut, terus dia juga sering melamun, dan sering menangis, susah tidur, sampai hingga di bawah mimpi, kayak gitu. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, ada dua solusi yang dapat dilakukan. Nah, dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Bab 4 Pasal 10 ya sudah dijelaskan. Ada beberapa poin yang dia sampaikan. Yang pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian. Jadi sudah ada perlindungan dari para keluarga, dari para badan-badan badan-badan adan yang memang badan-badan pemerintahan yang memang berada ke ranah itu gitu. Yang kedua itu pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan juga sudah mulai membantu dalam ranah hal tersebut ternyata ya. Terus yang ketiga itu penanganan secara khusus berkaitan kerahasiaan korban. Jadi rahasia-rahasia korban ini tetap aman kepada orang-orang yang memang bisa dipercaya ataupun yang telah diamanahkan untuk penanganan ini. Terus pendampingan oleh pekerja sosial. Jadi ada pekerja-pekerja sosial, ada komunitas-komunitas sosial yang akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang mengalami KDRT. Terus yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintah itu pelayanan bimbingan rohani. Jadi selain karena permasalahan psikis, selain fisik dan lain sebagainya, ada trauma yang harus dihilangkan. Nah, cara mengatasinya itu ialah bisa pelayanan bimbingan rohani kayak gitu. Nah, kalau misalnya kebetulan saya berada di Kota Makassar ya, kalau Kota Makassar sendiri, nah ini dia memberikan solusinya sendiri. Apa tuh solusinya? Yang pertama itu upaya preventif, di mana upaya preventif itu ialah menanamkan nilai atau norma pada setiap orang. Jadi ditanamkan kepada setiap orang bahwa KDRT itu tidak baik. KDRT itu bukan hal yang baik dilakukan dan bukan hal yang jago untuk dilakukan. Itu. Yang kemudian upaya preventif. Preventif itu apa? Dia sudah mulai menghilangkan buat kegiatan-kegiatan yang menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan itu meliputi apa? Memberikan pelatihan, membentukkan shielder, pembentukan PATBM, pembentukan tim reaksi. Nah, ini adalah salah beberapa kegiatan-kegiatan untuk menangani kesempatan untuk melakukan kejahatan. Terus, upaya yang terakhir ialah upaya represif. Ini khusus dilakukan ketika misalnya orang tersebut sudah mengalami KDRT dan pelakunya ada di penjara dan ini akan diberikan perlindungan, diberikan pemahaman baru bahwa tidak selamanya itu akan terjadi dan lain sebagainya. Ini adalah upaya represif ini adalah khusus untuk orang-orang yang sudah mengalami dan pernah terjangkit dari ranah-ranah kepolisian atau penjara. Begitu. Nah, yang ketiga ialah single parent. Nah, single parent itu ada yang bilang single parent diartikan sebagai suatu keluarga yang tidak memiliki salah satu orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Kan misalnya beberapa faktor, saya perceraian, tidak tinggal bersama dan kematian. Kemudian ada hutauruk, dia mengartikan bahwa single parent sebagai keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal, baik ayah atau ibu yang disebabkan karena perceraian atau kematian. Ya, saya kira juga memberikan pendapatnya bahwa single parent itu orang tua tunggal atau orang tua yang hanya sendiri yang membesarkan anak-anaknya. Jadi pada intinya ialah single parent itu ya orang tua sendiri yang mau membiayai anaknya yang orang di mana orang tua ini bisa berperan sebagai ayah maupun ibu. Nah,
faktor yang menyebabkan single parent. Yang pertama itu perceraian, karena adanya perceraian, entahkah itu memang karena keduanya ingin bercerai ataupun memang karena ada permasalahan yang sudah tidak bisa diatasi bersama jadi memutuskan untuk bercerai. Terus yang kedua kematian. Nah, kematian itu sudah tidak bisa dihindari. Dan yang ketiga itu ada orang tua angkat. Orang tua angkat itu apa? Orang tua angkat itu misalnya orang tuanya itu single parent, tetapi dia mengangkat anak dari yatim juga. Nah, anak yatim ini memiliki orang tua angkat, single parent, kayak gitu. Terus yang ketiga, orang tua berpisah tempat tinggal atau belum bercerai. Nah, ini bisa menyebabkan perselingkuhan ternyata. Di mana misalnya per- orang tua ini berpisah antar satu sama lain, tetapi misalnya dia bekerja di kota A, terus istrinya di kota B, ini bisa menyebabkan perselingkuhan. Nah, bisa juga menyebabkan single parent sementara ya, karena orang tua berpisah tinggal itu bercerai ya, sementara kita akan menjadi ayah atau ibu. Jadi nah ini untuk sementara saja kayak gitu. Itulah kenapa bisa masuk dalam faktor kenapa bisa menyebabkan single parent gitu. Terus strategi nih, strategi ini bisa juga berdampak ke, sebenarnya dampaknya gitu, dampak dari single parent itu ya ekonomi berkurang, interaksi sosial dengan anak juga kadang juga berkurang, terus secara psikologis juga bermasalah. Nah, ini strategi yang dihadapi. Strategi ekonomi. Bagaimana cara menghadapi strategi ekonomi ya? Ya perempuan itu atau single parent ini ya tetap harus berusaha mencari pekerjaannya sendiri, ya pasti alright gitu kan, ya untuk menghidupi keluarga ya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, tetapi ada juga anak yang lebih berperan penting kayak gitu, ya anak yang menafkahi kayak gitu karena sudah sukses. Terus strategi interaksi sosial dengan anak. Kalau misalnya anaknya itu masih SD, TK, mungkin masih sering ya, sering bertemu dengan anak. Tetapi kalau misalnya udah remaja, SMP, SMA, atau sudah kuliah, pasti juga punya kesibukannya juga di luar. Jadi strategi yang bisa dilakukan ya kumpul-kumpul bersama anak ketika waktu makan, ketika memang terus juga sore-sore atau waktu luang, ya sempatkanlah untuk bincang-bincang kepada sang anak. Terus strategi yang ketiga, strategi psikologis. Nah, strategi psikologis ini sebenarnya penerimaan saja, penerimaan. Bisa saja kalau misalnya memang parah, silakan ke psikolog. Terus kalau misalnya membutuhkan eh, obat-obatan, ya silahkan psikiater sesuai dengan arahan psikolog. Terus kalau misalnya mau yang ringan-ringan, ya ringan-ringan saja, misalnya ya selalu membaca doa, selalu bertafakur kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu membaca kalimat-kalimat nyanyian-nyanyian Allah, lantunan-lantunan Allah. Nah, terus juga selalu bisa juga dengan me time bersama teman-teman, melakukan aktivitas bersama teman-teman. Itu menjadi strategi psikologis yang baik. Terus, isu selanjutnya. Apa ini? LDM. LDM itu apa? LDM itu adalah long distance marriage atau hubungan jarak jauh pada perkawinan atau rumah tangga. Jadi, misalnya ada suami istri yang jaraknya perkawinan hubungannya itu jauh karena memang ada sesuatu hal seperti itu. Misalnya dia karena memang beda negara dan lain sebagainya. Nah, faktor yang melatar belakangi kenapa terjadinya hubungan LDM. Yang pertama pekerjaan atau karir, karena memang iya dituntut memang untuk pekerjaan atau karirnya. Terus pendidikan, dia masih menempuh pendidikan, istrinya di Australia, suaminya di Jepang dan lain sebagainya. Terus yang ketiga keamanan, misalnya keamanan ini misalnya pertama dia berada di kota Makassar berdua, terus istrinya disuruh balik karena merasa istrinya tidak aman di sini ketika dia pergi bekerja dan sebagainya. Terus adaptasi, misalnya selalu dipindah tugaskan kemana, jadi selalu beradaptasi kayak gitu. Terus kebutuhan khusus karena memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus karena tuntutan pekerjaan atau misalnya
dia memang membutuhkan tempat ini, tetapi tidak bisa memanggil istrinya. Nah, itu bisa jadi. Terus efisiensi keuangan, benar sekali. Lebih efisien keuangan karena pengeluaran juga berkurang ketika hanya satu yang dibiayai di kota gitu kan. Terus dampaknya. Nah, ternyata LDM ini juga memiliki dampak positif ya, dampak positif dan juga negatif. Tapi lebih banyak dampak negatifnya. Dampak positifnya itu apa? Mereka mendapat mengejar karir, dia pasangan menjadi mandiri, pasangan akan mengerti bagaimana cara menghargai waktu untuk bertemu ya, terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga, terus kehidupan rumah tangga pasangan akan semakin mesra, jarang terjadi konflik biasanya. Nah, dampak negatifnya apa? Nah, keistimewaan berkurang karena kenapa keistimewaan berkurang? Karena jarangnya pertemuan. Terus juga kesepian, ketidakmampuan untuk berada dekat dengan pasangan. Dia merasa kesepian karena tidak berada dekat dengan pasangannya, mau bercerita, mau bercanda tawa ya ternyata jauh. Terus yang ketiga, dalam keadaan yang serba susah, ya pasangan suami istri harus mampu bertahan. Jadi ya maupun baik itu laki-laki maupun istri ya masing-masing harus tetap bertahan dengan keadaannya masing-masing gitu. Terus selanjutnya, suami atau istri merasa kesulitan dalam mengurus anak ataupun mengurus dirinya sendiri, misalnya suami mengurus makan, istri mengurus anak, kayak gitu. Terus akan kesulitan memiliki anak, baik betul. Misalnya untuk pasangan muda yang kuliah di sana, kuliah di kota B, dan kuliah kota A, nah pasti anak kesulitan ya, akan kesulitan. Terus biaya komunikasi dan transportasi meningkat ya karena ada dua biaya yang harus ditanggung, biaya istri dan biaya suami. Terus karena jarang bertemu orang tua akan kurang dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, ini juga dampak kepada anak-anaknya bisa menjadi orang yang pemberontak, orang yang malas-malasan, orang yang ogah-ogahan. Terus karena curiga yang berlebih, hubungan dipenuhi dengan perselingkuhan. Nah, karena tidak adanya rasa percaya antar satu sama lain, bisa menimbulkan kecurigaan. Terus, waktu untuk selingkuh semakin luas. Ya benar, karena masing-masing berada di tempat kerja yang jauh, jadi bisa bisa setan itu bisa masuk gitu. Nah, bila pasangan tidak mampu beradaptasi, hubungan pernikahan biasa saja berakhir di tengah jalan. Betul. Misalnya dia tidak beradaptasi dengan LDM ini ya itu dia akan merasa pusing sendiri dan bisa saja berakhir gitu karena tidak siap. Terus solusi yang dapat dilakukan ialah pertama, kita harus terbuka. Kita terbuka pasangan kita telah melakukan apa hari ini, terus permasalahan apa yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi hari ini sebaiknya kita terbuka kepada pasangan. Terus yang kedua, empati. Empati, merasakan empati kepada pasangan. Misalnya pasangan di sana kesulitan, terus kita di sini ada, ya kita mengirimkan barang, kita mengirimkan uang, kita mengirimkan beras, ataupun kita mengirimkan hal-hal lain, cemilan kah atau makanan dari jarak jauh kan sekarang udah canggih ya. Terus sikap mendukung, selalu support satu sama lain, mensupport keputusan satu sama lain, dan tetap mendukung ya kan, mendukung pekerjaan satu sama lain. Terus selalu bersikap positif. Betul sekali. Ini hal yang sangat penting. Kita harus selalu bersikap positif terhadap pasangan kita supaya awet hubungan kita. Nah, terakhir kesetaraan, tidak adanya timbal balik antara lebih tinggi derajatnya suamiku daripada saya atau lebih tinggi derajatku daripada istriku. Nah, tidak boleh ya, harus menyamaratakan kayak gitu. Terus yang ketiga atau yang keempat, perselingkuhan. Nah, perselingkuhan apa itu perselingkuhan? Nah, dalam Kamus Besar Indonesia, selingkuh itu secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang. Jadi ada yang disembunyikan dari perselingkuhan. Kayak tidak mau jujur sama pasangannya, ada yang disembunyikan. Nah,
faktor yang menyebabkan perselingkuhan. Yang pertama itu kecemasan menghadapi masa transisi. Jadi dia merasa cemas, ada kecemasan ketika misalnya transisi ketika anaknya sudah besar, bagaimana perekonomiannya. Jadi daripada seperti itu dengan banyaknya juga anak, mending berlari ke selingkuh. Terus pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi macam pelarian dari perkawinan yang tidak membahagiakan. Jadi misalnya kalau pergi Ki mencari yang lebih muda karena kayak tidak bahagia mi pasangannya ini yang lebih udah lama mi kenal atau sudah lama menikah. Terus, terus ada eh, tidak tercapainya harapan-harapan. Mohon maaf ya tadi. Terus kita lanjutkan lagi ya. Terus selanjutnya itu tidak tercapainya harapan-harapan dalam perkawinan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuhnya kayak gitu karena tidak tercapai nih pasangannya yang sekarang jadi diselingkuhannya kebetulan dapat ya diselingkuhannya menetap karena ada ini juga perasaan kesepian merasa tersepian ki terus suami atau istri memiliki ide tentang perkawinan dan cinta yang tidak realistis jadi tidak realistis ki terhadap kehidupan jadi kalau misalnya kayak selalu kamu harmonis terus selalu kamu bucin terus jadi kalau misalnya ada bucin satu kayak atau tidak terlalu bucin di satunya bilang dia tipe ada mencintanya jadi kurang nih ya putus lagi deh atau kami lagi putus cerai lagi terus selanjutnya kebutuhan yang besar akan perhatian jadi kayak salah satunya yang butuh sekali perhatian tapi satunya nggak bisa kita memberikan perhatian jadi gimana nih itu lari nih ke orang lain terus terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan iyalah bisa di tempat kerja ada cewek cantik teman kerjanya pergi jalan-jalan ada rumah ada hotel jadilah terus kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam perkawinan ya ini biasa mencari ke orang lain karena tidak terpenuhi seksnya. Terus ketidakhadiran pasangan baik secara fisik maupun emosional karena perempuan terkadang membutuhkan pasangan secara fisik bukan hanya sekedar telepon doang ya kan. Terus perselingkuhan yang sudah tidak sering terjadi dalam keluarga besar kayak perselingkuhannya itu sering terjadi dalam lingkungannya begitu. Sering melihat perselingkuhan jadi juga dari dia juga kayak merasa nih ya biasa saja nih dengan hal itu kayak motomi juga selingkuh terus ini dampaknya apa dampak perselingkuhan itu menimbulkan konflik sudah menimbulkan konflik itu yang pertama entah ke konflik dari keluarganya ke temannya misalnya kita ini istrinya kita tidak percaya ini suami tak selingkuh karena orang lain yang bilang pun kita lihat kayak gitu jadi konflik lagi sama teman tak konflik lagi sama keluarga tak kemudian beralih ke menghilangkan rasa percaya karena kita sudah tahu ternyata dia memang selingkuh tidak percaya makin sama suami tak karena gitu nih karena ternyata selingkuh merusak jalinan kasih sayang bukan itu baik itu dari teman baik itu dari saudara ini merusak jalinan kasih sayang tidak ada nih rasa sayang tidak ada rasa respect di dalamnya. Nah, karena kita ini poin yang keempat karena kita mayoritas Islam saya juga berhijab ya kan kalau berhijab nah ada yang dikatakan berdosa. Jadi kita berdosa kalau kita melakukan itu. Terus selanjutnya menyebabkan perceraian. Pada akhirnya kita bercerai karena sudah tidak ada jalan lagi. Hmm. Bagaimana healingnya ini, proses penerimaannya ini orang yang berselingkuhan. Ini khusus orang yang sudah berselingkuh atau korbannya deh perselingkuhan. Yang pertama apa? Tahap penolakan awal. Kayak kita marah-marahi suami kita marah-marahi istri kita cambus itu perselingkuhannya. Kita kayak marah-marahi terus. Nah, ini adalah tahap penolakan. Kayak kita masih menolak begitu. Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Kau pasti yang salah. Terus tahap kemarahan, marah. Semakin emosi di sini. Kayak wah gini orang astaga kenapa seperti ini tahap kemudian kemudian
berada di tahap bargaining. Tahap bargaining itu apa? Dia sudah mulai sadar apakah memang ini permasalahannya, faktornya adalah di saya pribadi. Jadi kalau bargaining itu lebih ke menyalahkan diri sendiri, Ki. Jadi pada intinya itu dia berusaha memperbaiki dirinya sendiri, apakah memang salah di dirinya ini atau tidak, kenapa begini suamiku. Nah, tahap depresi. Tahap depresi itu ternyata suamiku tidak berubah ketika saya sudah berubah. Kayak gitu. Terus tahap penerimaan, sudah mulai diterima apa-apanya, toh sudah mulai diterima semuanya. Jadi kalau misalnya memang mau cerai ya cerai. Terus, nah ini, adalah bagan yang kelekatan dari atau kelengkapan dari semua masalah-masalah itu. Nah, konflik itu bisa terjadi karena keluarga dengan lansia bisa terjadi konflik, perselingkuhan bisa menimbulkan konflik, long distance marriage bisa menimbulkan konflik, KDRT bisa menimbulkan konflik. Nah, konflik dari sini semua ini ternyata terbagi dua loh penanganannya. Perselingkuhan dan long distance marriage itu bisa saja bertahan, tidak bercerai, yang seperti saya jelaskan tadi, tetapi KDRT sudah pasti akan adanya perceraian atau yang berujung kepada single parent yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga ada yang memilih untuk stop family, memilih untuk tidak stop untuk melakukan lagi hubungan-hubungan family dan lain sebagainya, lebih memilih untuk sendiri. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan isu-isu yang terjadi dalam keluarga, kenapa itu bisa terjadi, solusinya apa, dan lain sebagainya. Baik, saya mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak. Saya Ainun Mufliha Yusuf, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.